imannya abang berbeda dengan pemahamannya iman Ini saya. nggak memahami. Sementara iman saya itu untuk Sekarang ini pemahamannya Roh Kudus Anda saya ini butuh, pertanyaan. saya harus menjelaskan. Roh Kudus Anda ini kok jawabannya ada dua? Kok Roh Kudusnya ada jawabannya ada dua? Yesus itu Tuhan, utusan Tuhan juga. Kok jadi membuat akal Anda tidak berfungsi gitu? Begini bang ya, kalau iman Kristen, begini bang. Begini bang. Iman Kristen itu saya butuh untuk menjelaskan dulu. Kalau abang bertanya singkat, dijawab singkat, nggak ketemu bang sama iman Kristen, nggak ketemu. Karena memang Anda ini nggak bisa singkat, harus diperpanjang. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah kan gitu? Bukan seperti itu. Kenapa mesti harus panjang? Saya itu bang, untuk kenapa mesti harus panjang omongannya kalau bisa dipersingkat? Contoh misalnya nih ya bang, contoh nih ya, Tuhan Anda ada berapa? Coba tanya Roh Kudus, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan kami satu bang. Satu. Roh Kudus yang ngajarin ya. Kalau Tuhan Anda satu, siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Berarti di luar Yesus bukan Tuhan, betul? Jadi begini bang. Jadi begini. Di luar, begini saya Nah, jelasin. ini loh bang ya. Anda tadi mengatakan Begini. sesuai Roh Kudus, Tuhan Anda satu, namanya Yesus. Berarti di luar Yesus bukan Tuhan. Betul apa betul? Dalam bahasa sehari-hari bang. Mulai lagi gue yang Roh Kudusnya nih. Loh, saya paham bang, arahnya omongannya abang akan kemana, saya paham bang, saya paham. Kan Anda mengatakan Tuhan Anda satu, yaitu Yesus. Berarti saya tanya lagi Roh Kudusmu, apakah hanya Ya, benar, Yesus? Dengerin dulu pertanyaannya. Apakah hanya Yesus saja yang Tuhan? Iya, B tidak. Iya, Yesus. Iya, betul. Kalau Bapak di surga itu Tuhan atau bukan? Bapa di surga Allah, Bapa itu satu kesatuan Tuhan bang, satu kesatuan. Berapa Tuhan itu? Kami dalam satu kesatuan Bapa itu ada Roh Kudus, ada Roh Firman. Tapi dalam kesatuan, makanya kami dengerin dulu, kesatuan itu satu atau terdiri dari beberapa? dari satu kesatuan itu satu, tapi di dalam tubuh satu kesatuan itu ada Roh Kudus, ada Roh atau Roh kehidupan, ada Roh Firman. Saya ulang lagi nih. Satu kesatuan. Saya ulang lagi nih, kan Roh Kudus membuat Anda berakal nih. Apa bedanya satu dengan kesatuan? Justru karena saya berakal bang, saya bisa bedakan dalam satu kesatuan tubuh itu di dalamnya ada Roh Firman. Bukan Makanya, itu pertanyaannya. Apa bedanya satu dan kesatuan? Satu itu satu tunggal, kesatuan itu satu kesatuan tubuh bang. Dalam satu kesatuan tubuh itu di dalamnya kesatuan itu ada nanti, ada di dalamnya ada isinya. Apa? Terdiri dari apa itu kesatuan? Iman saya satu kesatuan tubuh Bapa di surga itu di dalam ada Roh kehidupan atau Roh Kudus, ada Roh Firman, tapi satu kesatuan tubuh. Apakah Bapa dan Yesus itu sama? Sama. Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Saya nggak nanya apakah Yesus dan Bapa satu. Apakah Yesus dan Bapa sama? Satu dalam satu kesatuan. Saya nggak nanya kesatuan. Ulangi loh. Kan Roh Kudus bikin Anda pintar bahasa Indonesia. Apakah Bapa dan Yesus itu sama? A sama, B berbeda. Satu kesatuan Pak. Bapa saya nggak nanya kesatuannya. Saya nanya, kalau begini saya permudah, saya turunkan. Apakah kembaran dan bapak kembaran itu sama atau beda? Berbeda bang. Kalau bapak berbeda, pintar. Apakah Yesus dan Bunda Maria itu sama? A sama, B beda. Berbeda ya. Saya ulang ya. Apakah Yesus dan Bunda Maria sama? A sama, enggak, B beda. Begini bang. Begini dengerin bang. Dulu, soalnya dulu, ikuti dulu yang ini. abang tanyakan saya sudah jawab. Ini Anda belum jawab. Apakah Yesus dan Bunda Maria itu sama? Beda. Beda. Apakah Yesus dan Bapa di surga itu sama?
Kalau untuk maksudnya sosok, yang pasti beda karena Beda. Yesus itu firman, Beda, udah Bapa itu dijawab, satu udah. kesatuan otoritas, iya. Anda udah jawab beda. Kalau Yesus Oke. dan Bapa berbeda, yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Bapak bukan Tuhan. Bapa itu satu kesatuan. Kalau kami itu dibilang Allah Bapa di sorga, Pak. Apakah Bapak itu Tuhan atau bukan? Termasuk Tuhan juga, Pak. Karena dalam Bapa Termasuk itu Tuhan ada juga. Jadi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Begini, Bang. Saya Kok paham begini? saya paham arah omongannya. Kok jadi Abang. Roh Cuma Kudus kan membuat Anda pelangap-pelongo, Coba. bro? imannya saya itu abang putar. Saya nggak nanya iman Anda, saya nanya Anda tadi mengakui ada Roh Kudus dalam diri Anda. Saya ingin bantuan Roh Kudus bantu Anda gitu loh. Oke, Saya ulang ya. gini saya Nih, kasih Anda tadi jawaban yang mengatakan, berbeda. Oke, monggo. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Oke. Yesus Tuhan satu, Bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan dua. Ada berapa Tuhan? Kalau kami tiga Tuhan dalam satu kesatuan, Allah Bapa. Oh, tiga Tuhan. Boleh. Satu Tuhan tambah satu Tuhan tambah satu Tuhan sama dengan berapa Tuhan? Satu Tuhan tambah satu Tuhan tambah satu Tuhan. Kalau kami di iman kami kembali dalam satu kesatuan, satu otoritas Allah Bapa yang di surga. Saya ulang ya. Oke. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bapak tambah Yesus tambah Roh Kudus ada berapa? Tiga Berarti tiga Tuhan. Tiga Tuhan. Ngomong dari tadi gitu dong, jujur selesai. Pertanyaannya apa, Bang? Ya udah, nggak usah ditanya. Berarti kau sekarang jujur mempergunakan Roh Kudusmu mengajari kamu mengatakan bahwa tiga Tuhan. Oke, memang benar, Bang. Jadi kami dari yang abang maksud tiga Tuhan, oke, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, oke, bilang. Tapi kami kembali, Bang, dalam satu kesatuan otoritas Tuhan itu, makanya kami ada bilang Tritunggal, tiga tetapi satu. Jadi di dalam satu kesatuan tubuh Bapa di sorga itu ada Roh Kudus, ada Roh Firman. Tapi abang nggak bisa pecahkan ini di luar tubuh, ini di luar tubuh. Bukan seperti itu, Bang. Jadi sebelum saya jelaskan lebih jauh, abang pasti sudah jelas Bang. Abang ini udah jelas penjelasannya. Sekarang begini, Bang. Saya tanya begini, Bang. Lagi. Abang udah menjelaskan. Ada udah mengakui Tuhan ada tiga. Udah jelas, Bang. Oke, saya tanya balik boleh, Bang, ya? Izinkan saya, Bang, ya. Ini siapa sih suara kayak gini? Saya tanya balik boleh, Bang? Saya izin, Bang. Oke. Dalam satu kesatuan tubuhnya abang satu kan? Nggak ada, bukan sosok lain. Bang Hendy satu. Saya bukan Tuhan, Bang. Enggak, kita di luar Tuhan ini. Saya tanya Bang Handi ini dalam satu tubuhnya satu ya? Satu. Sekarang abang berkata-kata sama saya ini kan perkataannya. Apa itu di luar tubuhnya abang atau satu kesatuan tubuhnya Kata-kata saya bukan saya yang kamu dengar itu. Tapi kata-kata saya keluar dari saya. Yang kau terima itu kata-kata saya. Oke, berarti itu berbeda. Maksudnya berbeda dari sosok, berbeda dari sosok. Berbeda dong. Saya kalau Anda bilang misalnya contoh ya. Kalau Anda nih misalnya nih, Anda berkata-kata kasar di sini, terus menista dilaporkan kepada polisi, yang ditangkap Anda atau kata-kata Anda yang terekam itu? Ya itu, Bang. Saya mau jelaskan dulu. Ini saya pakai akal. Anda direkam videonya. Anda misalnya contoh menista agama. Video Anda diambil dilaporkan ke polisi. Polisi ini akan menangkap orang yang menista. Pertanyaannya, yang ditangkap itu video suara Anda atau Anda sendiri? Yang ditangkap, yang bersalah suara Anda, yang ditangkap abangnya sendiri, Bang. Tubuhnya abang ditangkap. Oh, berarti suara itu bukan menandakan Anda secara utuh, betul?
Loh, tuh perkataannya abang itu menandakan Karena perkataan itu keluar dari mulutnya Iya. abang. Jadi yang ditangkap itu suara Anda yang terekam. Dengerin, yang ditangkap Begini, itu Bang. suara Anda yang terekam atau Andanya sendiri? Begini bang, saya nggak bisa berdebat kusir. Ya, iya udah ya cukup ya. Saya sudah jelaskan. Saya yakin demi Tuhan abang paham yang saya maksud. Jadi sekarang kita Oke lah, ambil dilanjut aja bang, kenyataannya. dilanjut. Aku mungkin Ntar- turun bang ya, aku Ntar turun. dulu Aku kembali. turun bang. Aku minta Kita izin bang. kita ambil kenyataannya ya. Waktu Yesus lagi di bumi, ya, itu lagi dibaptis, misalnya di Sungai Yordan ya. Ya, jadi Ntar bang, ini kita begini begini. dengerin dulu. Sabar, Bang. Ini kan sama analogi kita, Anda. kita berdebat atau kita diskusi nih bang? Diskusi biasa, Sebentar Bang. dulu. Diskusi Kita biasa ini. Diskusi, oke bang. Oke. Iya. Oke, Jadi Yesus ada di bumi dibaptis. Roh Kudus ada di awan seperti merpati. Terus suara Bapa ada di surga. Kan begitu ya. Ini ada kejadian, waktunya sama, tapi ada 3 oknum yang berbeda, tempat yang berbeda. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan yang Anda sembah? A, yang dibaptis. B, Roh Kudus seperti merpati. C, Bapa di surga. D, ketiganya Anda sembah. Silakan. Ini saya bang ya. Iya. Ya, izinkan saya jelasin bang. Jadi begini, yang abang pertanyakan waktu dibaptis ya. Jadi begini bang, abang kalau di iman Kristen, abang harus paham dulu itu. Firman itu apa? Firman. Kok lari ke sono itu- sih? Loh, ini maksudnya saya mau jelaskan dulu bang. Kasih saya Bang, waktu. ini udah data Matius 3, 16 sampai 17. Saya mau jelaskan ke sana. Dengerin, enggak pakai Roh Kudus Anda. Waktu itu Yesus dibaptis keluar dari air. Bisa nggak saya jawab? Kemudian ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Ini peristiwa yang sama. Iya. Ada sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda. Satu di air, satu di awan, satu di surga. Pertanyaan sederhananya adalah, dengerin dulu pertanyaannya, habis ini dijawab. Siap, belum ditanya. Saya sudah paham. Belum ditanya. Belum Saya ditanya. sudah paham. Siapakah yang Anda sembah, Pak Kembaran? A, Yesus yang sedang dibaptis. B, Roh Kudus seperti merpati. C, suara Bapa di surga. D, ketiganya Anda sembah. Silakan Kembaran. Kalau abang mengunci jawaban, berarti abang suka-suka abang gitu loh. Turunin lah ini si kutluk nih. Silakan Kembaran. Ayo Kembaran. Matius 3, 16, 17. Ini Oke, kepala Bang. desa ini Saya ngaco. ini ya, saya Iya, minta iya. waktu jelaskan. Silakan. Iya betul bang, memang kurang gitu ya. Begini bang, jadi kalau di iman Kristen saat Tuhan Yesus dibaptis, memang benar ada Roh Kudus berupa malaikat dan suara dari surga ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di situ Allah Bapa menyatakan dirinya bang. Nah, jadi yang abang maksud ini saya paham. Yang berkata-kata itu, ini kan firman sudah menjadi manusia. Jadi suara dari surga itu masih firman atau bukan? Ah, begini bang. Kalau di Kristen, mohon waktu saya jelaskan bang. Kalau di Kristen begini bang. Firman itu dari hati Allah naik ke pikiran, keluar dari mulut, lewat mulut Allah itu sendiri. Itulah dibilang firman, perkataan Allah. Jadi saat perkataan yang sudah keluar dengan maha kuasanya Bapa di surga bang, yang sudah keluar ini jadi manusia, jadi firman. Jadi suara Tuhan itu masih ada bang, karena suara Tuhan itu timbul dari hati naik ke pikiran. Kayaknya bukan itu dia yang Jadi ditanya, roh- Bang. Bang, bukan itu yang ditanya, Bang. Abang bisa nyimak nggak? Kadang-kadang mungkin nggak bisa. Saya nyimak, ya. saya nyimak. Saya ulang nih Bang. Yang saya minta, yang manakah yang Anda sembah?
A. Yesus yang sedang dibaptis. B. Roh Kudus seperti merpati di awan. C. Bapa di surga. D. Ketiganya Anda sembah. Gitu loh Bang. Silakan. Jadi begini Bang, untuk yang kami sembah jelas Tuhan Yesus. Jadi begini, kami enggak mungkin bisa menyembah Bapa di sorga tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesuslah yang disuruh kami menyembah. Makanya Allah menyatakan inilah anak yang kasih. Maksudnya Allah itu menyatakan kalau anaknya itulah yang kamu harus percaya. Jadi yang kami sembah itu Tuhan Yesus Bang. Jawaban saya. Jadi yang Anda sembah adalah Yesus. Berarti Bapa di surga Anda tidak sembah ya? Betul? Tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus, dengar Bang ya. Tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus, kami nggak mungkin menyembah. Saya nggak nanya bagaimana cara. Pasti Bang. Bang, saya nggak nanya bagaimana cara Anda menyembah. Yang saya tanya yang Anda sembah itu siapa? A. Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Ketiganya Anda sembah. Silakan. Oke, kami menyembah Tuhan Yesus Bang. Oke, berarti Bapak di surga nggak kami sembah ya? Karena melalui Tuhan Yesus kami mengenal Bapa di surga dan kami sembah. Terus sembahan kamu berapa? 1. Otoritas Bapa di surga. Yang kau sembah siapa kalau 1? A. Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. Pilih salah satunya. Begini Bang ya, kita Kok jadi begini sih? gimana ya? Untuk begini, kasih saya waktu Bang ya. Kasih saya waktu. Bunda Rama Atau masuk. abang duluan, monggo Bang. Sanggup nggak menghadapi ini Bunda Rama? Abangnya dulu. Ya silakan. Abang monggo aja dulu Bang. Monggo diutarakan semua segala macam. Nanti dari saya Gak waktu, usah lah Bang, Bang. gini Dari aja saya Bang ya. waktu saya bisa menjelaskan. Anda sering mendengarkan Bang Juma diskusi Pak? Saya kalau TikTok ini kan belum ada 2 minggu mungkin ya. Cuman memang Bang Suma ini tenar ya. Jadi saat buka TikTok, wah langsung Suma. Jadi siapa ya Suma? Saya ikuti ini kan. Jadi beliau tuh banyak paham Bang tentang firman Alkitab sampai bahasa-bahasa Ibrani, Yunani. Makanya mulai saya ikuti Bang Suma, paham Alkitab. Makanya tadi saat beliau bertanya yang lain berbeda dari yang beliau paham, bisa ini Bang Suma atau bukan? Masa jadi gitu ya Bang. Tapi saya di TikTok baru Bang, belum ada 2 minggu mungkin. Nggak tahu kalau sudah 2 minggu mungkin. Baru. Bang Juma yang Anda kenal itu Muslim atau bukan? Muslim. Muslim. Karena Bang Suma itu, saya ini orang Sulawesi, saya perantau, saya begini Bang, saya itu dengar dialeknya orang saya paham ini dari mana, karena saya perantau. Jadi beliau orang Muslim, sama-sama saya orang beliau dari Sulawesi, sama-sama saya dari Sulawesi juga Pak. Sulawesi mana Bang? Ya Bang, Sulawesi mana? Sama Bang, sama Bang Suma sama. Sulawesi Selatan. Sama Bang Suma, sama saya dari Sulawesi Selatan ya. Berarti Anda dari Tanah Toraja? Oh bukan, kalau di Tanah Toraja itu, kalau kami Tanah Toraja itu di pegunungan, kalau kami di pesisir. Saya Luwu Bang. Oh di Luwu, ya Luwu perbatasan Tanah Toraja lah di situ. Jadi kalau sama Bang Suma itu sama-sama kami Bang, orang-orang, maksudnya sama-sama kami saudara, sama-sama Sulawesi ya. Siolan itu tahu. Biasanya kalau di Sulawesi kan, waduh, pada kita Bang gitu ya. Ya aku sama tuh le. Waduh, sama-sama Sulawesi. Jadi gimana ya? Walaupun kita sama-sama Sulawesi kan, cuman kalau beda iman kan pasti beda pemahaman Bang. Cuman kita kan saling menghargai. Saya menghormati iman saudara Muslim karena saya teman Muslim semua Bang. Saya keluarga mayoritas Muslim Bang.
Jadi saya itu paham. Jadi saya itu harus menghormati. Adik kandung saya sendiri aja bang Muslim, saudara-saudara Terus yang lain kenapa Muslim di rumah. kenapa Anda masih Kristen, Bang? Begini, kami keluarga besar itu ada yang Muslim, ada yang Kristen. Sementara saya Kristennya bang. Jadi dari adik saya ikut papa, saya ikut imannya mama, kayak gitu. Oh, papamu Muslim, ibumu Kristen. Iya, papa dulu Muslim, tapi waktu nikah sama mama masuk Kristen. Tapi kan keluarga besar kita kan dari keluarga papa kan Muslim semua bang. Jadi kami masih keluarga. Menurut Anda itu Kristen itu apa sih, Bang? Begini bang ya, kalau di Kristen ini sama ya, kita di Muslim, Kristen, kita kan sama-sama kita berbicara masalah keselamatan ya, jaminan keselamatan. Dan saya yakinnya saya di Kristen bang. Jadi di Kristen itu saya punya jaminan keselamatan. Makanya saya percaya, saya imani, dan saya hidup sebagai Kristen, menikah sebagai Kristen, sekarang punya anak sebagai Kristen. Yang Anda percaya diri Kristen itu dijamin keselamatan itu dasarnya apa? Anda dijamin keselamatan, dasarnya apa, Bang? Ya karena yang saya imani, yang saya sembah, Tuhan Yesus sudah bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tak seorang pun akan sampai ke rumah Bapa. Dalam perkataan Tuhan Yesus, rumah Bapa itulah kerajaan surga ya. Tak satu pun yang akan sampai ke rumah Bapa di surga kalau tanpa melalui Tuhan Yesus. Makanya saya ikut kalau Yesus, Pak. Menurut Yesus, ingin selamat sampai di surga ketemu Bapa, Yesus dipercaya sebagai apa, Bang? Sebagai Tuhan, jadi kami harus menyembah Dia, mengikuti Dia, imani Dia, takluk sama Dia. Di mana Yesus berkata, percayalah aku sebagai Tuhan supaya kau selamat? Di mana tertulis gitu, Bang? Justru Yesus berkata di Yohanes 17:3 nih, inilah hidup yang kekal itu, mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Oke, saya bang ya. Iya benar bang. Yang abang katakan itu benar. Bapa di sorga itu satu-satunya Allah Bapa yang benar. Karena melalui Tuhan Yesus itulah, makanya kami mengenal Bapa di Bang sorga. Cuma itu istirahat sejenak kan, jadi saya ambil. Ya udahlah. Saya diam juga ya. Iya bang, tapi kita diskusi bang ya. Tapi kalau abang turun aja, teman-teman di bawah sepertinya protes kalau saya yang ngomong. Ya udah, gua juga diam. Kita diam semua ya bang ya. Berarti aku turun bang ya, izin bang ya, aku minta maaf bang. yang salah, minta maaf bang. Terima kasih, selamat malam bang. Saya juga diam ya teman-teman ya. Saya mau ngomong di YouTube aja.
Kok pada diem? Waduh. Kok pada diem? Kenapa? Ya, Mani. Makanya Per, aku disuruh diem netizen, jadi gue diem. Gue itu malu sama netizen gitu deh Per. Iya. Bang Raja, selamat malam. Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Raja, gimana aja? Gimana ya? Ini bahasnya tentang apa ya? Tentang apa Bahas aja Bang? mengenai Pak Raja mengenai kira-kira sekarang harga gabah berapa gitu loh. Oh iya. Nah, iya harga Saya mau gabah. nanya nih. Saya kan Muslim. Hmm. Mau nanya gini aja ya. Kan setelah Yesus itu disalib ya. Terus Janganlah Bang, kan ada Iya. nggak ada Kristen di sini monolog kita Bang, janganlah. Iya. Yesus disalib ya. Terus apakah Siti Maryam itu menyembah Yesus? Nantilah kalau ada Kristen Bang nanya, naik beritanya Bang. Hotelnya nggak ada Bang Raja. Enggak, saya nanya ke Abang Bang Handi. Ya saya nggak bisa, saya bukan Kristen, masa saya jawab? Kan saya Muslim Bang. Oh, kirain tahu. Kalau Anda nanya, ya ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, siapa sembahannya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siti Maryam itu tidak pernah mengatakan anaknya Tuhan. Karena anaknya juga bertuhan. Nabi Isa alaihissalam bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda nanya tentang Islam gitu, Bang. Kalau Anda nanyakan sebelah, ya mana gue tahu, Bang. Tanya aja nanti orangnya kalau naik. Itu ya, Bang ya. Ini ya, satu lagi saya mau nanya yang tentang yang surat Al-Zuhruf ayat 61. Itu kan Nabi Isa itu kan tanda-tanda kedatangan akhir hari kiamat. Itu yang akhir, bentar aku buka dulu ya suratnya ya, bentar. Tanda-tanda akhir kiamat itu Bang kalau nggak salah tuh, Bang Raja. Bukan Nabi Isa tahu hari kiamat, pertanda tanda-tanda hari kiamat. Bentar aku buka dulu ya. Al-Zuhruf 61. Nabi Isa kan nggak maha tahu, yang maha tahu kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi datangnya nanti yang kedua kali sebagai tanda hari kiamat. Al-Zuhruf 61 abangku. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang Iya kan tadi dibilangin Bang tanda-tanda. dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Maksudnya itu apa? Kok bilang ikutilah akulah jalan yang lurus. Ya harus mengikuti Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Jalan yang lurus yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang. Oh, Selain menyembah kepada Allah itu jalannya bengkok. bukan ikutilah Nabi Isa karena dia jalan yang lurus gitu. Ya diikuti Nabi Isa, Pak. Untuk Bani Israel kan Nabi Isa memang harus diikuti untuk kaumnya. Abang Muslim kok yang hal kayak gini ditanya, Bang? Enggak, itu sering ditanya sama teman-temanku yang non. Abang jawabnya gimana? Ya nanti saya tanya sama ustadz-ustadz gitu. Saya juga bingung itu kan, soalnya kan di situ juga di Injil juga kan, di Bible juga kan ada. Kalau anda masih bingung, hindari dulu diskusi, Bang. Enggak, Banyakkan nyimak, siapkan kertas, ditulis, gitu ya, Bang ya. Kan ada juga kan ayat di Bible ya, apa tuh? Kenapa ke Bible sih, Abang? Emang Abang mau belajar Bible? Enggak, masa perbandingan yang itu ada juga kan ayatnya sama kan ya? Ya, Anda kuliah dulu aja, studi perbandingan agama, ambil mata kuliah perbandingan agama, Bang. Anda boleh kalau di Makassar ya Yan Alauddin ada itu mata kuliah itu, Bang. Itu nanti lebih bagus itu. Kalau Anda sarjana perbandingan agama, Bang. Kan ada ayatnya yang akulah jalan dan kebenaran hidup. Ada Yohanes 14:6, semua nabi itu jalan. Iya sama gitu ayatnya kayak yang di Al-Zuhruf 61. Beda, Al-Zuhruf 61 beda sama Yohanes 14:6 beda.
Udah Bang Raja, ada yang mau ditanyakan lagi? Apalagi ya. Bentar. Nanyanya jangan Bible Bang, OT-nya nggak ada soalnya. Anda masih ingat syahadat nggak Bang Raja? Bang Raja, Anda masih ingat syahadat nggak? Masih. Coba Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Lo Muhammad kok gitu doang? tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sholat jenazah berapa rakaat Bang Raja? Salat jenazah 2 ya? 2. Kacau lu Bang. Bang gitu. Jangan diskusi dulu Bang, belajar lagi. Bang malu-maluin ya. Sholat jenazah 4 takbir Bang. Aku aja yang mualaf tahu loh Bang. Gimana lah Bang Raja? Sholat jenazah nggak pakai rakaat Bang. Lo mau sujud sama mayat. Abang mah kadang-kadang jangan diskusi dulu ya Bang ya, banyak monitor dulu ya Bang ya. Pertama itu harus piawai, kedua harus ngerti ilmu komunikasi, berbahasa yang benar, terus irit kata-kata gitu loh. Terus punya kemampuan menjawab yang basic, terus punya kemampuan menangkis, punya kemampuan menyerang. Itu tidak bisa didapat gitu. dengerin. Itu tidak bisa didapat dalam waktu singkat atau instan. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Gitu ya. Kalau Bang Jurma itu dari kecil Bang sudah bisa debat. Di samping dia memang otodidak, di samping memang dia juga belajar sampai S1. Gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Jadi kalau belum punya jam terbang hindari dulu lah. Lebih baik monitor santai dulu sambil mencatat. Oke ya Bang ya. Oke, aku izin turunkan ya Bang Raja ya. Assalamualaikum. Bang Tony Wijaya, Bang Perwan, Bang Zul, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Tony Wijaya, Bang Tony. Ya, monitor aku izin turunkan ya. Kejam kali kau biar gebuk pantat orang. Waalaikumsalam. Iya, Bang Perwan, gimana Bang Perwan? Ada mau disampaikan? Tak. Tadi ada nak tanya dengan Oten tadi tu, tapi dia dah keluar. Apa? Turunin. Turun. Saya turun dulu. Oh iya, siap Bang Perwan. Makasih Bang Perwan. Assalamualaikum. Salam. Bang Oyong, Bang Zul, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Oyong nih sayur nih Oyong. Bang Oyong. Enggak, monitor aku izin turunkan ya. Bang Zul. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zul. Bang Zul. Wah, tidur mungkin. Kak Nurainun. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim Kak. Kak Nurainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Kak Nurainun? Ini mau salam kenal aja Bang, dari Riau, Nyimak ini. Siap Bang, salam kenal. Dan selalu ya Ada lagi Bang. yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Bang. Ini Nyimak dulu. Siap. Aku izin turunin ya. Gak apa-apa ya Kak Nurainun. Oke, makasih ya Bang. Yo, makasih Bang. Assalamualaikum. Salam. Bang siapa nih? Bang Ham. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Ham kalau muslim. Bang Ham.
Ini saya mau nanya lagi, nanya apa Bang aja? Per, kalau kita di Islam kan Rohul Kudus itu Jibril. penyampai firman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, gitu ya. Kalau mereka Roh Kudus itu masuk ke dalam diri dia, tapi sayangnya, gitu ya, mereka kok nggak cerdas gitu. Justru umat Islam lah, ya, cerdas, terutama yang basic gitu ya. Siapa sih yang kita sembah? Ya, menurut yang disampaikan Rohul Kudus di dalam Al-Quran, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayatnya satu kan ya. Rohul Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya surat Toha 14 ya. Gitu ya. Bagaimana Di cara surah menyembahnya? Nah, sholat kan gitu. Tapi mereka ini kok Roh Kudusnya datang kok jadi muter-muter gitu. Nah, dulu juga lo begitu, Fer. Pasti kamu begitu juga dulu tuh jawaban lo. Nah sekarang Per, lu jawab nih. Ada nggak yang kurang ada nggak informasi apapun bentuknya itu di Al-Quran itu kurang menurut kamu? Adalah Al-Quran kan udah sempurna. Maksudnya ada nggak kekurangan dalam Al-Quran? Nggak ada lah. Berarti Rohul Kudus itu ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap penyampaiannya, membuat manusia pinter apa belum, Per? Ya justru membuat manusia cerdas. Jadi kalau yang ditemui oleh penulis bahwa dibimbing oleh atau diilhami oleh itu menulis, mestinya penulisannya nggak ada yang salah dong. Nggak mungkin dong Rohul Kudus itu mengajari orang salah. Kan diilhami oleh Roh Kudus, kita bermanfaat untuk mengajarkan ya, Ber ya. Mestinya tulisan itu nggak ada yang keliru dong, nggak ada yang kontradiksi kan gitu ya, Ber ya. Nggak ada, ya. Tapi kenapa banyak yang kontradiksi? Bahkan menurut intern Kristen sendiri ditemukan 6.000 kesalahan. Nah kalau Roh Kudus itu memandu, membuat atau Ini Ustaz Tato udah aku panggil. kenapa ada yang salah? Ya. Sampai dulu Ustaz Tata dulu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Tata. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya kan kata Al-Quran kan zalikal kitabur hudalil muttaqin. Nggak ada keraguan, namanya kitab suci nggak ada keraguan. Ustaz Tata, ada nggak kesalahan? Saya sampai dulu Faiz. Assalamualaikum. Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ada suara motor tuh Bang. Awas ketabrak. Pinggir Pantai Losari Bang, salam dari Makassar. Mohon maaf Deng. Izin. Deng. Salah pamupurang istilahnya izin bolehkah aku istilahnya memutar Handi Selebes YouTube jikalau misalnya di waktu-waktu senggang untuk memperdengarkan kepada pembeli-pembeli saya. Izin, jadi saya mohon izin baik itu Ustaz Tahta ataupun narasi-narasi Bang Suma. Jikalau ada izin, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi rekaman dengan diputar aja Bang, diputar kalau bisa. Siap. Kalau bisa yang diputar itu channelnya Zulkifli Mabas. Karena Siap. channel beliau itu tahun ini harus target 1 juta subscribe, gitu ya. Insya Allah. Iya. Terima kasih banyak Pak Dendeng. Iya. Pamupurang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Mantap.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nggak Ustaz. tahu. Rohul Kudus itu tugasnya apa sih, Ustaz? Pak Firman. Rohul Kudus itu penyampai firman, Jibril. Jibril itu namanya di Al-Quran disebut Ruhul Amin. As-Su'ara ayat 193. Nazala bihir Ruhul Amin. Jadi Al-Quran itu yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril. Kadang-kadang diberi nama Ruhul Kudus, An-Nahl 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Atau fa'arsalna ilaiha ruhana. Maryam, Allah mengutus ruh, yaitu Jibril. Udah. Terus itu tujuannya apa, Tad? Membuat manusia ini pintar beriman atau seperti apa, Ustaz? Ya kan malaikat itu punya tugas masing-masing. Ada pencatat amal baik dan jelek, rokib, atid. Penjaga surga, neraka, Malik, Ridwan. Jibril penyampai wahyu. Dia punya tugas. Tugasnya itu. Kalau Jibril apa tugasnya? Penyampai wahyu. Untuk para nabi. Guru udah istirahat ya? Istirahat kayaknya Ustaz Tata. Rehat sejenak, Bang Raja, ntar naik balik lagi lagi. tuh Bang Raja. Bang Raja, gimana Bang Raja? Iya, tadi Raja. mau nanya jadi lupa lagi nih. Ya. Icung nih, Icung. Lupa Ini lagi. ingat dulu. Bang. Sholat jenazah 2 rakaat, ada aja. Nggak pernah ikut soalnya. Aduh. Tapi kan seenggaknya harus tahu Bang. Ya aja yang mualaf tahu loh Bang. 4 takbir. Mana Bang Raja nih? Masa sholat jenazah ada rakaat? Ustaz, ada pertanyaan nih. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menurunkan aja Al-Quran di zaman Nabi Adam alaihissalam supaya orang itu tidak bertengkar banyak kitab? Kenapa nggak Al-Quran saja, Ustaz? Nabi-nabi itu menerima wahyu juga. Ya. Terus ada pertengkaran itu karena sudah tersebar manusianya. Akhirnya manusia tidak kenal Tuhan. Dari Adam ke Nuh 1000 tahun. Tauhid masih. Nanti setelah Nuh inilah orang-orang tidak kenal Tuhan. Akhirnya mereka menyembah berhala, patung, pohon beringin. Nah, supaya mereka kembali lagi mengenal Tuhan, akhirnya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lalu Allah utus utusannya untuk memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, biar mereka tidak menyembah manusia, tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon beringin. Gitu, dikembalikan supaya mengenal Allah lagi sebagaimana Nabi Adam gitu. Aduh. Ustaz Tata, aku mau nanya nih Ustaz Tata. Kan Ya, Bang. kalau misalkan yang benar itu agama Islam, kenapa Allah menciptakan banyak agama? Jadi ajaran yang benar itu dari Allah sudah diberikan. Cuma mereka yang tidak mau. Inna dina indallah Islam. Wa may yabtagi ghairal Islam dinan falayuqbal. Udah diberikan, mereka sendiri yang minta banyak ajaran-ajaran. Sebenarnya satu, yaitu yang dibawa para nabi. Cuma mereka gak mau, akhirnya banyak. Oke, ini banyak tamu. Gurunda, maju Gurunda. Iya Bang Katri. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam Katri.
Muslim semua kayaknya nih. Iya mungkin. Tadi OT-nya udah gugur satu persatu, Tat. Udah Bang kajian Raja. aja, kajian-kajian sobat-sobat yang ditanya oleh orang sebelah gitu loh, yang membuat kita kadang-kadang sulit menjawabnya kan gitu. Ayo teman-teman di bawah, kira-kira pertanyaan yang pernah ditujukan kepada Anda apa? Diketik aja di bawah atau di YouTube, nanti disampaikan di sini, nanti Ustaz Tata yang menjawab. Ini Bang Raja ada yang mau ditanyain nggak Bang Raja? Bentar lagi diingat dulu. Bentar. Tadi ditanya Al-Sukur Ustaz, tadi ditanya Al-Sukur 61 mengenai Nabi Isa tahu hari kiamat. Itu Ustaz. Iya, jadi bukan Isanya yang tahu, kitanya ini yang tahu dengan turunnya Isa. Menjadi pengetahuan untuk kita, bukan Isanya yang tahu. Ya, karena tanda-tandanya akhir zaman kiamat itu ada 10 tanda. Jadi umat Islam kalau 10 tanda ini ada, berarti kan kita tahu. Oh, ini yang disebut Nabi itu. Bahwa di akhir zaman kiamat ini tanda-tandanya 10 tanda. Yajud Ma'jud, Nabi Isa, Dajjal, ya Abduhon itu. Ibaratkan gini, Tahta kamu tahu hujan itu kapan turun? Nggak tahu. Kalau tanda-tandanya, tahu. Mendung. Tahta kamu tahu kiamat itu kapan datang? Nggak tahu. Kalau tanda-tandanya, tahu. Apa? Ya ini. Turunnya Isa, Dajjal, Yajud Ma'jud. Nah, jadi pengetahuan untuk kita, bukan bukan Isanya yang tahu. Kitanya dengan sebab-sebabnya ini muncul, berarti kiamat udah dekat gitu. La ilmu lisa'ah itu maksudnya gitu. Oh ya, saya mau nanya lagi satu ya. Nggak mau. Ingat udah ingat tuh Bang Raja. Iya. Kenapa Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah? Walina ja'alahu ayatan linnas. Jadi gini, ketika ada orang mentuhankan Isa karena tanpa ayah, apa kata Allah? Kalian ini gimana sih? Ya, ibaratkan gitu. Aku menciptakan Isa tanpa ayah malah dituhankan. Apa sulitnya bagi saya menciptakan tanpa ayah? Wong rahim ada, rahimnya Maria. Ya. Padahal aku menciptakan dengan 4 cara. Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Handi dari proses ayah dan ibu. Tujuannya apa? Walina ja'alahu ayatan linna, sebagai tanda Allah ini kuasa. Nah, yang kedua, ini manfaatnya untuk kita semua, biar kita bisa menjawab. Apakah Tuhanmu bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Iya, Adam itu. Kalau tanpa ibu, bisa. Hawa itu. Kalau tanpa ayah, bisa Tata? Bisa. Nabi Isa itu. Kalau dari ayah dan ibu, bisa. Ini semua kita semua ini. Berarti genap udah 4. Andai kan Allah tidak menciptakan Isa tanpa ayah, kurang 1 nanti kalau ditanya. Kalau tanpa ayah, bisa nggak Tata? Aduh, siapa ya? Kan gitu. Nah, makanya walina ja'alahu ayatan linna, sebagai tanda Allah itu kuasa. Menciptakan tanpa ayah ibu, tanpa ayah. Atau dari proses ayah dan ibu. Gitu. Gitu Bang Raja. Iya, terus kan Nabi Isa itu paling banyak ya mujizatnya ya, mulai dari membuat burung dari tanah, Semua nabi banyak Bang, mujizatnya nggak cuma Isa. terus menghidupkan orang mati, terus menyembuhkan penyakit, menurunkan makanan dari langit. Nah, terus. Udah. Iya. Jadi gini. Jadi mujizatnya Isa itu kumpul di surat Al-Maidah ayat 110. Di situ kumpul di situ semua. Dan ingat, mujizat itu bukan suatu yang aneh gitu loh. Maksudnya percuma mujizat banyak. Intinya
Hasilnya apa? Nabi Muhammad tidak digembor-gemborkan mujizatnya, tapi umatnya banyak. Nabi Musa tidak terlalu digembor-gemborkan mujizatnya, umatnya banyak. Nah justru ketika kita kagum dengan mujizat, wah Isa banyak mujizatnya, pertanyaannya apa pengaruhnya mujizat? Tetap saja dia didustakan kan oleh umatnya, bahkan mau dibunuh dia. Padahal tujuan mujizat itu apa? Amrun khariqun lil adat. Sebagai bukti dia utusannya Allah. Nyatanya percuma mujizatnya banyak tetap didustakan. Ya, makanya kata Allah, wahai Muhammad, kenapa saya tidak selalu menurutin permintaan orang Quraisy minta mujizat? Kenapa kok tidak selalu saya berikan? Karena aku tahu mujizat ini walaupun saya berikan kepadamu, aku tahu mereka tidak beriman. Contohnya, aku berikan mujizat kepada Isa begitu banyak, tapi nyatanya mereka tetap menolak dia sebagai utusanku, bahkan mau membunuh dia. Gitu. Jadi percuma juga digembor-gemborkan mujizat, tapi nyatanya tujuan dari mujizat itu tetap didustakan oleh umatnya Isa itu. Gitu. Dan mujizat itu menyesuaikan keadaan. Di zamannya Yusuf yang ngetren tabir mimpi. Makanya Yusuf diberi mujizat bisa menafsirkan mimpi. Di zamannya Musa menghadapi tukang sihir Fir'aun. Maka tongkat menjadi ular untuk menghadapi musuh-musuhnya Musa, yaitu tukang sihirnya Fir'aun. Di zamannya Musa ilmu kedokteran, pertobiban. Maka mujizat yang cocok untuk Isa penyembuhan, kedokteran, penyembuhan, tobib. Makanya mujizatnya Yesus ini rata-rata penyembuhan, menyembuhkan orang buta, sakit kosta, kayak gitu tuh. Di zamannya Nabi Muhammad yang ngetren itu ilmu sastra. Akhirnya mujizat yang datang kepada Nabi Muhammad, Al-Quran yang sastranya tidak bisa ditiru sampai sekarang. Bahkan Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalau kamu tidak percaya, ragu, coba buat satu surat saja. Bahkan ada yang menantang Musailamatul Kadzdzab, aku bisa. Ya, coba wahyu Nabi Muhammad apa sekarang yang terbaru? Akhirnya turun surat An-Nasr itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh, kalau cuma itu saya bisa. Saya tadi malam menerima wahyu juga. Coba baca. Oke, dengerin ya. Ya wabar innama anti udhunani wa sadr wa sa'iruki hafzu nakr. Hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada. Sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Langsung ditertawakan sama orang-orang. Ini wahyu yang kamu terima. Waduh, jangan kamu sampaikan ke orang lain ya. Biar tidak diolok-olok kamu kan. Jadi gak bisa. Tidak bisa ditiru Al-Quran itu. Sampai sekarang gitu. Ya gitu mujizat itu. Jadi salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itu sendiri ya. Iya, yang terbesar. Mujizat para nabi sebelumnya ada nggak sih yang bisa praktekin sekarang, Ustaz? Ya, dukun-dukun bisa itu. Sebaba bisa itu. Ada itu orang bisa tidak membelah lautan, tapi dia membelah akal, Bang. Ustaz. Raja udah ya. Lu mah di komal-komal mana? Nanya ini melulu lu. Ada pertanyaan, Ustaz. Kalau Allah itu maha adil dan menyayangi dan memuliakan para nabinya, kenapa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan? Kenapa Nabi Zakaria dan Nabi lain itu tidak diselamatkan, Ustaz? Itu pertanyaan dari sebelah. Jadi kalau Nabi Zakaria dibunuh ya dibunuh biasa saja. Sedangkan Nabi Isa ini mau ditelanjangin gitu ya. Supaya dia mati terkutuk.
Ibaratkan gini, ayo kita bunuh dia itu, sekiranya nanti dikenang seluruh dunia dia orang yang dikutuk Tuhan. Loh caranya gimana? Ya caranya harus mati disalib dia. Akhirnya mereka Matius 26 ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya dikutuk dia? Maka dia harus mati disalib. Ulangan 21, 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah. Jadi, andai kan dia mati disalib beneran, nanti orang-orang di seluruh dunia suudon nanti. Ketika disebut nama Yesus, berarti Isa, oh dialah orang yang dikutuk Tuhan, gitu nantinya. Makanya Allah tidak mau nabinya digitu, difitnah kayak gitu. Akhirnya wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah balas tipuan mereka. Allah gagalkan. Andai kan tidak gagal beneran, nah maka nanti di antaranya akan jelek kesannya itu nanti. Itu seakan-akan dia sesuai hukum Taurat. Apa? Orang yang dikutuk Tuhan gitu. Itu di antaranya. Kalau Bang Juma kan detail kalau menjelaskan. Kalau saya kan adiknya, ya singkat-singkat aja ya. Penjelasan Ustaz Tata gitu ya. Terus sobat mereka nih yang sering, terutama si Edis nih yang demi cuan keluar negeri dia ganti Tuhan sama si Udin. Si Edis kan tadinya Tuhannya bukan Yesus. Setelah sampai di luar negeri ganti Tuhan dia, Yesus Tuhan. Begitu juga si Udin. Tadinya dia waktu Muslim ya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ganti Tuhan karena dia jadi Kristen, Tuhannya adalah Yesus. Kan gitu. Menurut Ustaz Tata, orang-orang yang kayak beginian ini latar yang mempengaruhi apa dan konsekuensinya apa? Orang yang seperti ini, Tad. Iya, orang-orang oten ini kebanyakan keluar dari definisi. Kalau Islam kan enggak. Apa itu mujizat, apa itu nabi, apa itu utusan, apa itu Tuhan. Maka posisikan itu sesuai dengan definisi. Kalau Tuhan itu kan wujud tertinggi. Wa huwal aliyul azim, berarti Allah. Disembah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Masuk kalau Islam. Ya. Kalau utusan, ya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Dia melakukan sesuai perintah Tuhan yang mengutus. Ya. Nah, kok bisa ada nabi dituhankan? Kan tidak cocok ya. Dalam segi apapun tidak masuk itu. Secara akal pun tidak masuk. Secara data agak masuk. Ya. Supaya masuk gimana? Buang akalnya gitu. Ya, kita sambit dulu nih. Oke, pas. Yohanes 13:13 masih. Ada Yohanes 13:13 naik nih. Ustadz, Bentar dulu Raja, lu diam dulu bentar. Pas. Assalamualaikum, selamat hari Paskah. Lah, hari Paskah. Iya, besok kebangkitannya Tuhan Yesus. Oh, Yesus besok bangkit. Bangkitlah hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di kanan sebelah Allah Bapa. Bukannya dia udah dibangkitkan kok tiap tahun dibangkitkan? Kok bangkit tiap tahun? Itu mengingat, mengenang. Oh, ulang tahun, mengenang. Iya, bedalah kan kalau dibangkitkan tiap tahun beda, itu kan mengenang atas kematiannya. Oh, jadi Haul. Jadi Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhanmu. Iya, kan dibilang inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, kan perjamuan kudus kan. Makanya waktu roti itu kan itu sama anggur itu kan yang tidak beragi itu kan dibilang inilah darahku, minumlah.
inilah dagingku. Kan dipecah itu roti itu. Oke Pas, menurut kamu darah Yesus itu halal apa haram? Maksudnya? Darah Yesus itu loh, Kenapa? halal atau haram? Itu bukan cerita haram halal. Yang pastinya itu udah halal karena Yesus itu kan Oh, Tuhan. halal. Darah Tuhan kan halal. Ya, Nggak ada coba. dosa. Entah, Ustadz Tata, darah yang dipersembahkan itu hewan, darah itu haram nggak sih, Tat? Tumbal lah gitu, Tat. Gimana, Tat, ceritanya? Iya, di dalam ajaran samawi itu membunuh itu dosa besar. Makanya kalau korban itu darah binatang yang halal untuk dimakan, disembelih. Sedangkan darah manusia dosa besar. Ini biasanya ajaran pagan nih, dewa-dewa Molok minta darah manusia. Coba, ketika kita bicara darah manusia, positif atau negatif? Pasti negatif. Yang kita ingat apa? Dracula, vampir, kan gitu. Karena memang udah negatif sudah. Itu ajaran pagan kayak gitu itu. Makanya korban itu darah binatang yang halal. Coba kalau darah manusia, apa yang kesannya kalau darah manusia? Pasti dengan hubungannya dengan Dracula, vampir, termasuk Kepas, kan gitu. Beda. Gini loh Pak Ustadz, jangan samakan Pak Ustadz darah Yesus dengan darah manusia gitu loh. Yesus bukan manusia, Bang Kepas. 100% Tuhan, 100% manusia. Ya berarti kan darah manusia juga, gimana sih Bang Kepas? Ya kan dari firman beda. Oh dari Ya kan firman bukan Ustaz hasil dari Tata. persetubuhan gitu loh. Saya pengen nanya kamu pakai akal ya. Menurut kamu, bagusan mana? Mengorbankan hewan atau manusia jadi tumbal? Bukan masalah mengorbankan. Jadi gini, untuk menebus dosa manusia gak bisa darah hewan, harus darah Tuhan. Boy, sadis kali sadis ya. Harus darah Tuhan. Ya kan Tuhan Yesus. Kan Tuhan itu roh, ada punya darah Tuhan itu. Kan beda lah, mana bisa darah hewan berkurban menghapus dosa kita. Makanya ketika Yesus itu kan berdoa di Gunung Getsemani dibilang, Darahnya Tuhan itu merah apa putih kira-kira? Darahnya Tuhan itu merah juga. ya merah lah. Kan dia kan dari janinnya siapa sih kandungan si Maria. Ya merah lah. Mana ada darah manusia putih? Lanjut Fer. Ini kayak Tapi itu kan penggenapan ya Bang Kepas. Iya benar sekali. Kamu udah tahu berarti bentar lagi masuk Kristen nih. Tahu? Iya dong. Berarti Pak Peri. Iya dong. Udah tahu artinya penggenapan. Berarti kan dia bilang sudah selesai. Kan dia bilang Yesus. Tugasnya kan udah selesai. PR-nya kan udah selesai di dunia. enggak, maksudnya kan yang namanya penggenapan berarti kan ada nubuat. Ada nubuatnya kan? Baru ada penggenapan kan kayak gitu. Iya pokoknya ketika di Gunung Getsemani kan dibilang sudah selesai. Kan waktunya tiba. Nubuatnya di mana itu? Tertulis bahwasanya harus dengan darah manusia. Bukan nubuatnya tapi gini, pengorbanannya sekretaris. Iya kan tadi penggenapan. Iya. Yang namanya penggenapan berarti ada nubuatnya dong. Ada di Yeremia, nanti saya kasih ayatnya ya. Nah, coba mana? Bentar ini ada. Karena setahu saya tuh pakai darah hewan loh di PL itu juga darah domba lembu. PL ada. Bentar saya ambil bentar ya. 1 menit, bentar ya. Ustadz Tata berarti itu haul yang keberapa Ustadz Tata ya? 1000 lah. 2025. Udah 2000 tahun ya. Pas. Ya pas. Dia baca apa sih ini anak ini? Ustaz Tata memang ada ajaran para nabi kayak gitu ya? Tunggu dulu, ku ambil apanya dari PL-nya biar bahwa Yesus itu ada korelasinya dengan darah Yesus. Tadi kan ditanya Pak Peri itu
Biar gua Apa? jawab. Apa itu? Ya aku nanya gini Bang Andi, kan kata dia kan penggenapan, nah berarti nubuatnya harus ada. Nah aku nanya kan di mana nubuatnya itu bahwasanya penembusan dosa itu harus dengan darah manusia. Ya kagak ada lah, ajaran para nabi nggak ada yang kayak gitu. Yang kayak gini itu bukan nubuatan, tapi ya tambahan di luar ajaran para nabi. Berasal dari mana? Ya berasal dari barat, dari pagan Romawi. Memang perlu ada tumbal. Siapa yang minta tumbal? Dewa Molok, dewa-dewa ini ajaran gitu. Kelar kan? Yang meminta darah manusia siapa? Tuhan atau Dewa Molok? Mana pas? Kenapa? Yang meminta persembahan darah manusia itu ya Tuhan atau Dewa Molok? Gak ada. Jadi gini, bukan permintaan Dewa Molo ataupun Tuhan, tapi karena kematiannya di kayu tiang salib itu mengeluarkan darah sehingga mati Yesus, bukan itu, bukan persembahan darah itu gitu loh. Ya pas, fungsi darah Yesus di tiang salib apa sih fungsinya? Tapi kalau hanya darah aja kenapa nggak pas Yesus disunat aja darahnya diambil? Iya ya, ngapain harus dibikin metong gitu ya? Iya kan kalau pakai akal Bang Andi kan, Yesus disunat kan keluar darah juga, kenapa nggak diambil aja tuh darah? Penembusan dosa. Raja lu jangan ikut campur Raja, lu turun aja di bawah. Lama-lama juga gua kerangkeng lu ya. Yesaya pasal 53 ayat 5. Ya elah, itu lagi. Itu jawabannya. Kagak ada hubungannya. PR-nya di situ. Ya saya 53 itu nggak ada urusannya sama Yesus kali. Kenapa enggak ada? Kan hamba Tuhan Bang Kepas, bukan Tuhan yang menderita. Gimana sih? Di situ hamba Tuhan yang menderita, apa hubungannya sama Tuhan Yesus? Nomor berapa tadi saya lu bilang? Nomor 3. Yesaya nomor 5. 53 ayat 5. Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jelas. Sadis banget itu loh. Tambah lagi ayat saya. Yohanes 13 ayat 13. Buset dah lari ke situ. 11. Yohanes 1 ayat 1. Di apa? Kepas, Di Wahyu Bang Kepas. Aku Alfa dan Omega. Bang Kepas, kalau lo membawakan Yesaya 53 berarti lo mengakui Yesus itu hamba Tuhan dong? Bukan, dia akan turun gitu loh. Elohim Yahweh itu menjadi manusia. Di mana di situ dikatakan Elohim turun? Lo parah lo Bang Kepas. Dengan ayat itu kan udah jelas. Artinya gini ya. Enggak Bang Kepas, aku butuh kejujuran Bang Kepas nih. Di Yesaya 53 itu tentang penderitaan Tuhan atau penderitaan hamba Tuhan? Penderitaan Yesus lah. Dia kan kedagingannya, keilahiannya kan di sorga. Enggak, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Yesaya 53 itu penderitaan Tuhan atau penderitaan hamba Tuhan? Penderitaan hamba Tuhan lah. Nah, berarti hamba Tuhan. Berarti lu mengakui Yesus hamba Tuhan dong, bukan Tuhan? Enggak lah. Keilahiannya kan tetap Gimana ada. sih? Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Kepas, jelas-jelas di situ penderitaan hamba Tuhan, Bang Kepas. Lo jangan begitu, Ferry juga kamu kan mantan. Jul juga mantan. Dulu juga kamu memperingati Paskah kok. Nah, sekarang Ferry lu jawab sama Jul nih. Kan sekarang ada mualaf nih. Dulu waktu Paskah itu kamu itu diajarin apa sih? Paskah itu ada namanya Jumat Agung yang kemarin. Terus ada namanya Kamis Putih, Rabu Abu, Minggu Palma,
Nah itu ada di Paskah. Cuman sebenarnya Paskah ini bukan ajaran, ini salah nih, makanya Paskah tuh kan berasal dari kata Pesak tuh. Cuman Kepas kan karena nggak belajar, biarin aja dia. Begini, Apa, Bah? kalau saya kan udah titisan tuh beda lah. Kalau saya Ntar dulu Kepas. Ntar dulu kasih Jul dulu nih, Jul dulu. Silakan. Bentar Kepas. Lebih ke kalau di Protestan lebih memperingati kenaikan Yesua Hamasyah setelah penyaliban. Jumat Agung. Sekarang udah diganti, kenaikan Yesus Kristus udah diganti. besok kenaikannya, makanya kita bersukacita bahwa dia sudah bangkit dari kematian gitu loh. Bersukacita atas kematian, bukan kebangkitan. Kebangkitan lah, kan besok kebangkitannya. Ya, yang paling utama itu memperingati kenaikan pas penyalibannya. Kan sebelum kebangkitan kan mati kan? Iya. Ya makanya. Dibilang senang kematiannya nggak juga, dibilang sedih juga. Ya, pas yang kau bersuka cita ini kematiannya atau hidup kembalinya? Ya naik ke surga lah kan, 3 hari dia apa kan, artinya dikalahkan maut itu. Nah, waktu dia mati itu kamu bersuka cita atau seperti apa? Yang mana ini, konsep yang mana, kematian atau Waktu kebangkitan? Yesus mati di tiang salib, kamu senang atau kamu sedih? Sedih lah, masa Sedih. Kenapa sedih? ya Tuhan Yesus ditombak apanya, tulang rusuknya keluar semua darahnya. Tulang rusuknya. Nauzubillah min dzalik. Berarti enggak Bang Andi, berarti pakai pas. Kan Bang Kepas sedih nih. Ya. Ketika Yesus dibikin kayak gitu. Seandainya nih Bang Kepas ada di pada saat itu, Bang Kepas bantuin apa lari? Itu udah berulang ditanya Bang Hendy. Kalau saya bilang ya saya pun kan murid-muridnya kan si Petrus itu kan si Kepas itu. Si Petrus itu kan dibilang 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia aja tak takut sama tentara Romawi, murid-murid Yesus. Iya, maksudnya Bang Kepas seandainya ada nih pada saat kejadian itu, Bang Kepas bantuin apa lari tuh? Takut lah sama tentara Romawi pakai senjata ribuan. Katanya mereka. kasihan, gimana sih masa nggak mau bantuin? Samanya itu gini ya, ada ini misalnya hukuman apa yang mati itu, ya kita sebagai keluarga ya, kalau ada keluarga kita ya sedih, tapi kan mau nggak mau harus Tetap layar woi. gitu loh, mau nggak mau harus kita terima hukuman dari negara itu gitu loh. Terus kita lawan jaksa 12 pas 1 regu itu kan enggak juga. Karena kan udah ada putusan dari Pontius Pilatus bahwa ini harus disalibkan Yesus ini. Kan ada putusannya kan, nggak, kalau udah ada putusan ingkrah kan nggak bisa lagi, harus terimalah. Berarti Bang Kepas nggak mau bantu sama sekali dong, pasrah gitu aja ketika keputusan Pontius Pilatus. Gini loh, itu kan putusan dari Pontius Pilatus itu kan udah ingkrah, satu tentara Romawi menguasain ya kan Israel pada waktu itu ya kan, gitu loh. Jadi mau nggak mau emang sama seperti di negara ini, misalnya ada keluarganya ya dia harus tinggal menunggu jenazah aja, dibawa ke rumah, sedih ya sedih, tapi kan nggak bisa melawan negara. Kan gini loh Bang Kepas, kita ngambil contoh kayak gini, di zamannya Paus Leo ke-10 pada masa kekatolikan kan bertentangan juga tuh sama Martin Luther. Dan pada waktu keluarga kenegaraan pada saat itu kan juga, tapi karena banyak yang pro Martin Luther kan nggak dibunuh. Padahal seharusnya kalau misalkan nggak ada yang pro ke Martin Luther, itu kan dia akan menerima hukuman penggal kepala pada saat itu. Nah, kalau begitu juga dengan Yesus dong. Kalau misalkan banyak orang yang pro pada saat itu, mungkin nggak akan kejadian kayak gitu. Beda, begini ya Pak Peri. Oh beda sih. Martin Luther itu manusia gitu loh. Yesus kan Tuhan. Jangan disamakan Yesus Tuhan dengan manusia.
Kalau Martin Luther dia menentang, ya, awal mula-mula gerejawi apa itu semua itu yang ada poin-poin yang bertentangan dengan kerajaan Tuhan Yesus, ya dia bebas dari hukuman itu gitu loh. Tapi kan kalau Yesus kan nggak bisa, karena kan sudah kehendak Bapa. Makanya waktu di Gunung Getsemani, Bapa, apabila bisa berlalu cawan ini biarlah berlalu, tapi kehendakmu yang jadi. Kan Yesus kan gemetaran juga di situ di Gunung Getsemani berdoa kepada Bapa Ilahi. Berarti di salib itu kemauan Bapa, kemauan Tuhan. Iyalah kan dia bilang kehendakmu yang jadi. Kalau Bapa nggak berkehendak kan bisa aja Yesus nggak disalib. Bisa aja Yesus datang ke Indonesia ketemu di Sumatera Utara di Danau Toba nongkrong minum kopi. Baptis di Danau Toba gitu. Bukan gitu. Jadi menurut Kepas, kehendak Tuhan membunuh Tuhan gitu ya Kepas ya? Bukan. Jadi kalau kehendak Tuhan membunuh Tuhan berarti dua Tuhan. Ini kan satu. Nah, Bapak Tuhan nggak? Bapak itu Tuhan nggak? Bapak Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Jadi kehendak Bapak Tuhan membunuh Yesus Tuhan, betul? Nah ini dia kan tadi kan keilahiannya kan tetap melekat dengan kemanusiaan. Nah gimana itu? Ini. Ini dia. Ini dia. Iya dong. Ini dia nih. Ini yang nggak dipahami dalam Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Enggak, Bang Kepas. Yesus nggak pernah disalib, Bang Kepas. Karena kenapa? Bagaimana mungkin orang yang disalib berteriak Tuhan Tuhan, sementara Yesus mengenal betul siapa Bapa itu? Karena analoginya gini, bagaimana mungkin ketika dia disalib dia berkata Eli Eli? Nah harusnya kan Bapa, ya kan? Nah artinya sebentar. Benar. Ya, Nah ketika Yesus disalib itu kan di kayu tiang salib, Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Artinya di situ Yesus itu pasrah. Siapa yang pasrah kemanusiaannya? Yesus itu konsisten dengan apa yang dia meminta. Contoh, dia selalu bergantung kepada sosok Bapa dan dia tidak pernah mengganti kata-katanya selain Bapa. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana mungkin ketika dia disalib dia berkata Tuhan Tuhan, ya kan? Nah, orang yang dekat dengan Bapa tidak mungkin secara spontan dia mau mengganti nama Bapa itu menjadi Tuhan. Karena kenapa? Yesus itu konsisten ketika dia menyebut sang sumber itu dengan menyebut Bapa, bukan Eli. Nggak ada. Artinya di situ menunjukkan bahwa Yesus yang lain yang disalib. Bagaimana mungkin orang yang berdoa kepada Bapa yang mampu menyelamatkan dia dari keselamatan, apakah Bapa itu membiarkan anaknya untuk kemudian dibunuh bahkan dikutuk? Nggak mungkin dong. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 kan jelas. Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapakku, ya kan? Bagaimana mungkin ketika disalib diganti Eli Eli Eli? Berarti itu menunjukkan Yesus yang lain. Yesus pun berubah bentuk. Yesus pun berubah bentuk di depan para murid. Ya kan? Kalau Yesus Pak Jul nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan, mau apa kita bilang? Karena dia yang dibilangnya kan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Barang siapa yang percaya kepada aku dia masuk surga. Iya, memang betul. Ketika Yeshua HaMashiach diberikan pengajaran kepada Bapa dan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk kemudian dia ajarkan kepada para murid, maka itulah dia dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kenapa? Ya hanya dia satu-satunya yang diutus yang sebagaimana menyampaikan firman itu kepada para murid, bahkan kepada Bani Israel, ya kan? Nah bahkan ya, Yesus ketika dia datang ke dunia tidak ada hal yang membatasi dia kalau dia mau mengatakan dia adalah Tuhan atau mengaku atau meminta untuk disembah. Ya kan? Nah, tapi kenyataannya akan apa?
Dia mengaku sebagai hamba, sebagai utusan. Nah, yang jadi kontradiksi, yang menjadi ambigu di dalam Bible, bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Sang Bapa ketika masa-masa terakhirnya dia berkata Eli. Berarti ini menunjukkan bahwa Yesus yang disalib bukan Yesus yang sebagaimana diutus oleh Bani Israel kepada Bani Israel. Ya kan? Bagaimana bisa saya setiap hari memanggil Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi, lalu saya ubah ke Handi? Nggak mungkin. Artinya itu bukan saya yang mengatakan ke Handi. Karena saya setiap hari, setiap bertemu dengan Bang Handi di Komar, selalu saya katakan Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi. Nggak mungkin dong saya ubah ke Handi. Aneh. Tanda tanya besar itu. Tanda tanya besar. Kok bisa saya panggil Bang Handi dengan Kak Handi? Bukan karena tidak bisa, tapi aneh. Yang sudah terbiasa dengan Bang Handi, tiba-tiba saya panggil Kak. Ada apa ini? Ya kan? Paham nggak sampai sini? Nangkap nggak ini? Ya kan? Kalau masih dibantah ya berarti otaknya Bang Kepas yang mungkin masih terkontaminasi dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, bahkan selalu mengikuti bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan mendapatkan keselamatan. Sebenarnya justru orang yang mengikuti Yesus itu sebagai nabi, bahkan sebagai utusan, itulah orang yang mendapatkan hidup yang kekal. Jelas ayatnya, ya kan? Lanjut Bang Kepas. Silakan Bang Kepas. Bang Kepas. Oh, langsung ngambek deh Bang Jul. Bang Kepas, mute itu Bang Kepas. Saya kan nyimak, bukan Bang Kepas, tapi gini Bang Kepas. Menyangkut penjelasan Bang Jul tadi, ini kan yang dibunuh ini kan Tuhan nih kan? Benar nggak Bang Kepas? Mati itu kemanusiaannya, Tuhan ilahinya kan tetap di surga. Makanya dia bisa bangkit. Mana bisa mati Tuhan? Kalau Bang Kepas, kalau misalkan yang mati bukan Tuhan, Paskah kan memperingati kematian Tuhan. Gimana sih Bang Kepas? Bohong mulu nih. Kematian kedagingannya, tapi kan dia Tuhan. Paskah itu apaan? Paskah? Paskah hari apa? Memperingati apa? Yan. Memperingati kematian kan? Iya, kematian Tuhan Yesus. Nah berarti kan kayak yang mati Tuhan. Gimana sih Bang Kepas nih? Nggak jelas. Ini dia. Bang Indi aja bingung sampai sekarang. Saya kirain udah tahu. Padahal kan masih sampai sekarang kan masih bingung. Kalau saya kan nggak bingung lagi saya. Enggak, Bang Kepas lucu. Ketika ditanya Paskah itu memperingati kematian Tuhan. Ketika yang ditanya di kayu salib yang mati Tuhan bukan manusia. Kan aneh Bang Kepas. Iyalah, itu kan daging, itu kan ditombak kan. Kalau keluar darah kan artinya kan kalau manusia kalau udah habis darahnya pasti mati, karena darah adalah nyawa. Kan di perjanjiannya lama kan udah dibilang darah adalah nyawa, makanya dibilang jangan makan darah karena berarti darah adalah nyawa. Yang dagingnya itu Tuhan bukan? Kedagingannya yang enggak kan dibilang di Filipi 25-11 itu kan dibilang dia memakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya. Yesus itu kedagingannya rupa seorang hamba. Lah Kolose 29 apaan? Secara kedagingan adalah Tuhan. Iya kan itu kan mengenang, makanya inilah darahku. Kok mengenang sih? Coba aja baca Kolose 29. Kalau misalkan yang di kayu salib secara yang disalib itu kedagingannya atau roh? Yang disalib itu kan kedagingannya, makanya elo laba sabatani. Nah, ketika dia berdoa gitu, berarti Tuhan berdoa sama Tuhan tuh Bang Kepas ya? Enggak lah, kemanusiaannya itu berdoa kepada Elohim. Lah itu kan belum mati kan? Makanya dia masih berdoa. Iyalah, belum mati lah. Yang berdoa itu Tuhan bukan? Kedagingannya manusia. Iya Tuhan bukan? Itu surga. Tuhan bukan tuh Bang Kepas? Manusia yang berdoa itu. Yang berdoa itu kan kedagingannya. Iman Tuhan apa bukan? Ya bukan. Aduh, parah nih Bang Jul. Bang Kepas,
Bang Kepas silakan. ada pegang itu Bible nggak di situ? Ada Al-Quran, Bible ada di sini. Nah, coba Bang Kepas buka di Yeremia 44 nomor 4. Bacakan aja supaya 1.200 orang ini mendengar Pak Jun. Oke, baik. Di situ Tuhan berfirman, apa yang dia katakan? Aku terus menerus telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi. Nah, kata Yesus di dalam Matius 10:41, siapa yang menyambut seorang nabi karena sadar bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Nah, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan. Ketika orang banyak itu menyambut atau berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya kan? Nah, bilangan 12 nomor 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Nah, artinya Tuhan memperkenalkan dirinya melalui para nabi, melalui para utusan, ya kan? Nah, contoh gini. Di dalam Mazmur 50 nomor 7, Tuhan berfirman, dengarlah umatku, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah dan Allahmu. Apa kata Musa di dalam Ulangan 6 nomor 4? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus berkata di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam 1 Korintus 8 nomor 4, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Paham ya? Lanjut. Makanya kan udah saya bilang dari awal, beda. Tuhan kita pun sebenarnya beda. Oh beda. Beda Kalau karena- Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus beda apa sama? Tuhan saya kan Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, ini yang benar yang mana, Elohim apa Yesus? Emang Sama sama itu. Elohim sama Yesus? Sama itu. Oh. Berarti Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama. Elohim Yahweh menjadi manusia. Berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri dong. Enggak lah. Lah, kan Yesus Tuhan kata Bang Kepas. Bang Kepas menuhankan Yesus enggak? Oh iyalah, Yesus Tuhan. Nah, berarti pas ketika Yesus dilahirkan sama Maria, Yesus menuhankan dirinya sendiri. Enggak lah, mana bisa menuhankan Ya katanya Yesus gimana sih? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan bukan Bang Kepas? Yang dilahirkan Maria itu ya Tuhan, dia itu Bapa. Siapa namanya? Yesus. Nah, berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri. Enggak lah. Nah, terus menuhankan siapa? Kan kedagingannya aja itu. Enggak, berarti Yesus menuhankan siapa? Yesus menuhankan siapa? Mana ada Yesus menuhankan? Dia Tuhan. Iya, berarti menuhankan dirinya sendiri. Enggak lah. Ngapain dia? Nah, terus menuhankan siapa? Yang mana? Aku tanya. Kan tadi kata Bang Cinta Bang Kepas, Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama apa enggak? Tuhan saya kan Tuhan Yesus, tapi kan itu kan dari Elohim Yahweh, Adonai. Enggak, aku nanya simpel, beda atau sama? Itu sama itu, Bapak itu. Berarti Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama? Sama. Tuhannya Bang Kepas siapa? Tuhan Yesus. Berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri? Enggak lah, kan dia Tuhan. Kayak mana sih Bang Kepas? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan bukan? Bingung lah, karena nggak ada Roh Kudus. Ya bingung lah, kayak gini makanya aku bilang. Kalau saya kan udah jelas. Enggak, berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri? Ya enggak lah, dia Tuhan kok. Ngapain dia menuhankan? Berarti dia menuhankan siapa Bang Kepas? Dia itu Bapa, kan keilahiannya kan di sorga. Dia kan kemanusiaannya kan di bumi. Iya, berarti dia menuhankan siapa? Makanya kata Yesus, kalau kalian melihat aku berarti kalian sudah melihat Bapa. Artinya dia Bapa itu secara tidak langsung. Oh, berarti secara nggak langsung Yesus itu adalah Bapa. Iyalah. Berarti yang dimati di kayu salib adalah Bapa juga.
Ya enggak lah, kemanusiaannya. Lah tadi katanya Yesus itu adalah Bapa. Gimana sih kemanusiaannya? Iya, Gimana sih? keilahiannya kan di sorga. Oh, berarti ketika disalib Bapak udah nggak ada tuh. Adalah. Berarti Bapak yang disalib. Bapak itu kan di sorga, makanya elo elo laba sabatani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Iya kan kata Bang Kepas, Yesus ini kan adalah Bapa. Iya kan? Nah, berarti yang disalib itu Bapak juga ngikut tersalib. Itu Bapak itu kan kehendak Bapak, jadi dia kan di sorga keilahiannya, yang mati itu kan kemanusiaannya. Berarti waktu disalib itu keilahian Bapak masih terlekat pada diri Yesus atau sudah enggak? Melekat lah, makanya dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Nah, berarti Bapak ngikut tersalib. Itu Bang Kepas menyatakan sendiri masih melekat pada diri Yesus keilahian Bapak. melekat bukan berarti bersamaan gitu loh, jangan salah. Terus? Ya kan kedagingannya aja. Kalau Bapak itu kan nggak bisa mati. Bapak kan pencipta. Aku tanya, Bang Kepas, yang dilahirkan Maria itu kedagingan atau keilahian? Apa? Yang dilahirkan Maria di kota Daud itu kedagingan atau keilahian? Kedagingan lah, firman menjadi daging. Kedagingannya itu Tuhan bukan yang dilahirkan Maria tuh? Enggak lah, kedagingannya itu kan sebagai supaya bisa langsung melihat Bapa melihat perantaran Yesus. Ya itu Tuhan bukan yang dilahirkan Maria tuh secara kemanusiaannya. Tuhan kan? Tuhan. Nah berarti Tuhan itu daging kan? Tuhannya Bang Kepas daging kan? Ya itu kan hanya dipakai aja itu daging itu. Keilahiannya kan itu yang kita sembah. Wah parah nih Bang Jul. Orang nanya yang Memang Kepas mah apa namanya menyembunyikan yang namanya kebenaran. Nih bayangkan aja nih Bang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah itulah yang memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah Allah ini kan Tuhan. Saya mau masak dulu ya, mau makan malam ya Pak ya, Pak Jul, Pak Peri, Pak Hendi, Bang Juma, Pak Tata, Bunda. Oh, udah. Ya, lanjut aja lah. Oh pada kemana nih Ustaz Tata? Udah tidur Ustaz Tata? Ustaz Tata tidur nih kayaknya nih. Ada itu. Kepas kenapa itu? Turun dia. Nggak ada hotel nih. Adanya Bang Jul ke mantan hotel. Mantan hotel dia mah. Nggak tahu, nggak mungkin 1,1 juta ini nggak ada hotel. Payah. Saya ini heran loh. Mereka ini dengan menyambut hari Paskah, mereka itu kadang sedih menyambut hari Paskah dengan kematian Yesus Hamasiah. Mereka juga senang dengan kebangkitannya. Mereka ini sadar nggak sih ini? Senang kali mereka Tuhan mereka dibunuh-bunuh. La ilaha illallah. Kenapa Kristen kok senang Bang Jul ya gitu ya? Tuhannya digebukin. Sampai hari kematiannya pun diperingati Bang Jul. Berarti tidaknya memperingati ini kejadian pada saat itu Bang Jul kan? Iya, hari Paskah kan kalau di Protestan kan memperingati kematiannya. Paskah itu memperingati kematiannya. Bukan kebangkitannya.
agak lain memang. Ini Bang Handi, ini ada kesamaan juga ini antara Islam dengan Kristen ya. Kalau di dalam Quran kan nikahilah perempuan yang engkau senangi 2, 3 atau 4. Tapi kalau di anu Kristen senangilah Tuhan 1, 2 bahkan 3. Oh, ngeri kali, Bah. Jelas kok. Nggak tahu konsep Tritunggal ini didapat dari mana ya? Nggak tahu. Pusing juga aku. Ya inilah teman-teman, banggalah menjadi muslim. Ditanya Tuhan mau berapa ya? 1. Siapa ya? Allah Subhanahu Wa Taala. Skepa coba. Buset nih muter kayak mana-mana. Untung aja lo udah mualaf. Coba lu masih oten ketemu gue. Kabur. Gue bolak-balik lo. Gue bolak-balik kayak serabi. Jalan satu-satunya kabur, Bang Andi. Apalagi yang saya mau jawab. Udah mentok kok. Kok pakai darah manusia sekali ya, Skepas. Tapi sebenarnya kita sebagai muslim ya diskusi boleh, tapi kalau imannya udah begitu kita nggak boleh tertawakan iman seseorang ya. Iya, percayanya begitu. Kita hanya menyampaikan bahwa ya ajaran para nabi itu ya nggak ada begitu. Alat uji memang untuk Abraham kalau di sebelah Nabi Ibrahim itu adalah memang diuji imannya untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail itu. Iya, betul. Tapi endingnya kan itu ujian doang, diganti sama domba kan gitu. Betul Bang. Mana Andreas? Naik Andreas. Andreas naik. Itu bahkan ya di dalam Lukas 1 nomor 42 ya. Kan di situ Elizabeth itu kan berkata sama Maria, di antara semua perempuan kan cuma si Maria ini yang diberkati Tuhan, begitupun anak yang akan dia lahirkan. Nah, ini kan bertentangan dengan Lukas 2 nomor 11. Bertentangan sekali. Bagaimana mungkin Tuhan memberkati Tuhan ya? Ya aneh-aneh juga sih kalau saya nggak permasalahkan Tritunggalnya Bang ya. Yang saya permasalahkan itu penyampaian tentang Tritunggal. Saya tidak menertawakan keimanan tentang Tritunggal, tapi menertawakan tentang apa ya, penyampaian mereka aja. Bingung saya kadang. Mbak Henry, Muslim tahu Kristen Bang Henry?